warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Hamim, kawan-kawan di Sluki dari Lasem, Rembang, Tuban, dan lain-lain. Kalau dibilang bedah buku ini sebetulnya nggak tepat juga. Saya lebih memilih sebagai pemberi pengantar. Di dalam pengantar sudah saya tulis, mereka ini memang penyair, sebenar-benar penyair. Bukan pengarang syair, bukan pengarang puisi. Pengarang itu ya ngarang-ngarang. Nek ning basa Jawa senengane ngarang. Ngarang iki gawe-gawe lah gitu. Kira-kira cara gampangane iki gawe-gawe. Nah, mereka ini yang gawe tenan, ora gawe-gawe gitu. Itu nak cara gampangane gitu. Nah, apakah kemudian penyair itu bisa kita sebut profesi atau apa? Saya tidak sampai masuk ke wilayah itu, tapi yang saya amati betul, ya, apalagi seperti Timur Sinar Suprapana ini, saya mengenal nama dia itu justru ketika saya masih tinggal di Blora, pelajar SMA. Saya sudah mengoleksi puisi-puisinya, termasuk puisi Andri TM. Nah, bareng aku mlebu Semarang kuliah di Fakultas Sastra, sulit aku dapat jindul iki lho, cah luwih nemu sapa aku kok iso nulis api gitu kan. Nah, dari kecemburuan itu lalu kemudian ya saya cemburu terus terang. Mereka bisa menulis puisi bagus, lebih bagus dari yang mampu saya tulis. Mereka mampu membaca puisi secara bagus, lebih bagus dari kemampuan saya membaca puisi. Maka kemudian saya DP nyedak mereka, bergaul dengan mereka, gabung kemudian dengan mereka. Sopo ngerti aku katut disebut penyair kan gitu. Ahyar M. Permana, dia jurnalis. Jadi setelah berganti-ganti media, kemudian sekarang masih diakui, tapi dia bilang di Tribun Jateng. Selamat Prihatin juga setelah berganti-ganti media, kemudian yang terakhir ini kalau tidak salah di kompas.com. Lalu Benos yang Pamungkas juga setelah berganti-ganti media kemudian memensiunkan diri sebagai jurnalis. Iya benar ya Ben? Pensiun ya? Ganti-ganti itu doang. Nah, itu kan ganti-ganti kan 2 kali. Beno Pak Sukamto Kulit ini rada aneh, pejabat pemerintah kota, gelem-geleme kumpul lalu Pak Timur kan. Saya pikir yang paling penyair ya Timur ya, yang paling penyair ini nak nurut aku loh ya, nak sampai tak terima ya apa-apa urusan sampean gitu. Karena dalam setiap kali penampilan, kalau yang lain ngaku saya jurnalis termasuk Ahyar ini dari kelompok sendiri jurnalis baca puisi. Ora tahu ono misalnya komunitas penyair baca syair bila ono. Itu artinya kan mimbo-mimbo tadi penyair wae Ahyar barang. Saya urung percaya diri untuk mendaku diri sebagai penyair. Satu-satunya dari 5 penyair yang mengaku betul sebagai penyair ya Gur Timur. Jadi jane penyengantarku ki ora sepenuhnya benar Mas Fuad. Iki kan mergo aku apian wae, tapi liyane tak akoni penyair. Nanti sampai bisa cross check di dalam kumpulan ini yang sebenar-benar penyair sebetulnya cuma Timur. Dan Timur pun pesen kena selamat taruh kantor iki jane ora. Tapi wong aku ya koncone kantor. Tetap penyair lah gitu. Mungkin dengan level agak di bawahnya gitu kan enggak apa-apa. Nah, yang pengen saya utarakan, mereka ini nggak punya semacam kegelisahan untuk kira-kira untuk Nobel Bora, untuk Prasidatama, untuk Pestisidatama itu nggak pernah gagas kayak gitu. Mereka bersair, mereka menulis syair, betul-betul menulis syair, ya karena itu passion mereka. Tidak lantas kemudian kok bakal jadi juara pora gitu, nggak terpikir.
ini semacam kesaksian bahwa hidup yang mereka jalani itu ya sebagaimana yang mereka tulis di dalam syair-syair mereka. Saya melihat kesesuaian kata dan perbuatan. Bagi saya itu jauh lebih penting dari segala macam tetek bengek di luar ukuran kepenyairan. Bahwa kemudian misalnya si A si B jadi jurnalis, si A si B jadi pejabat pemerintah kota, itu sambilan. Seperti Pak Timur itu pekerjaan utamanya ya penyair, sambilannya adeler, sambilannya betul mutiara berlian kan gitu. Nah, yang saya maksud sebagai sebenar-benar penyair adalah penulis puisi yang menyadari betul dan punya kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan setiap kata, huruf, titik, koma, tanda baca. Ya. Orang apa ya, orang mengada-ada gitu loh, orang sok mentel, sok. Jadi kadang-kadang gini Mas, Nun Sewu ya, ada orang nulis saja titiknya 10. Kok nak sampean takoni lah titikmu 10 ki maknane opo? Jane ki mboten enten. Lah nek ra ono dadak ditulis 10 napa? Dibusak piye? Mboten napa-napa ya wis busak wae. Lalu tanda tanya nanti 5 gitu. Katanya untuk menggambarkan betapa itu pertanyaan yang sungguh amat sangat penting misalnya. Atau tanda pentingnya ini luwih saka siji. Itu juga untuk menggambarkan intensitas mulai ketemu. Tapi sesungguhnya ini nak misal 5 dikurangi loro kali 3 ora apa-apa, nak 3 kali 1 ora apa-apa. Lembut wis ora usah nganggo mungkin, ora apa-apa. Nah, artinya di sini sesungguhnya tidak punya kesanggupan untuk mempertanggungjawabkan setiap tanda baca, setiap huruf, setiap kata, setiap kalimat tarik-larik di dalam puisi-puisinya. Saya membaca, saya mengikuti, saya mencermati kawan-kawan yang tergabung dalam anjing yang mencintai bunga ini punya kesanggupan sampai pada titik koma itu ya ono wujudnya pertanggungjawaban, ono argumennya. Maka perlu di anak-anak deh kan. Maka kalau Anda membaca atau mencermati saja Timur, misalnya puisi-puisi Timur, Anda akan menemukan seolah-olah ada huruf-huruf besar yang seolah-olah mana suka tersebar di setiap lari atau tubuh puisi itu. Lalu orang lain bisa berarti nulis puisi bebas, tapi bebas yang kemudian punya kesanggupan untuk berargumentasi, mempertanggungjawabkannya. Jadi kenapa cintamu nganggo C besar dan kemudian di baris yang lain C itu menjadi C kecil? Nah, pertanggungjawaban itu bukan pada omongan di luar saja, omongan di luar puisi, tapi ada di dalam strukturasi teks itu sendiri. Pembacaan pada tingkat itulah yang kemudian sampai pada simpulan saya, mereka ini punya kesanggupan mempertanggungjawabkan setiap tanda baca, huruf, baris, larit, bait, dan keseluruhan puisi mereka. Dan itu yang saya sebut penyair, yang sebenar-benar penyair. Karena saya melihat makin kesini makin bisa aur-auran gitu, seolah-olah satu olah keindahan berbahasa yang disebut sastra itu yang paling gampang ya nulis puisi, sambil merem nulis isolah gitu, ucap sembarang ucap gitu misalnya. Kayak yang sering kali saya demonstrasikan misalnya, dan suntak kapangin hati malang lintang dan langit meminta suntak kapangin hati marang tembangkan gurit sepi, lalu sebutlah itu sebagai keguritan atau puisi. Persoalannya kemudian setiap baris itu punya opo kijane gitu. Kalau tadi Kang Fuad bilang semakin sulit dipahami, semakin bagus, kira omongannya wong ngawur gitu. Ya, orang ngawur itu seringkali bergila di balik kesulitan-kesulitan yang dia ciptakan sendiri. Wong ra mudeng tapi ngaku apik lho, apik iki ngendi wong mudeng kowe ora kok ngomong apik gitu. Ini kan pembaca yang tidak bertanggung jawab. Jadi seringkali jangan nuntut pertanggungjawaban penulis sebelum Anda sendiri sebagai pembaca ora bertanggung jawab. Temu teks yang angel lalu kemudian dengan serta-merta bilang teks itu bagus. Ya bagus sampai rak mudeng. Kemudian karena rak mudeng ben ditarai ngerti
sebutnya bagus kan. Kang Fuad ini barangkali termasuk kategori pembaca macam itu. Nanti nggak usah sampai itu kapan tersinggung dulu. Sudah miring sawan bang kok goblok banget ini mas. Ini kami butuh bertanggung jawab ini. Udah gini kok boleh balik goblok itu kan ya repot. Oleh ketemu aku sering telu gitu. Nah gobloknya apa jadi buang bae ini dari sekolah kan. Kumpul ke ompong ya. Tapi ketoknya ompong saya kira pinter. Aku jajar sidik kalau berani wis ono gitu. Mungkin karena jajar aku. Lu guyune bae wis rada percaya diri. Nah, kalian lihat sampai lihat misalnya sekarang ini. Hampir setiap media sosial dapat dengan gampang orang mengunggah puisi atau sesuatu yang mereka persepsi atau mereka daku sebagai puisi. Ini jane ngroweng nek cara nggon aku iki ngroweng Mas Fuad. Ngroweng iki apa ya? Momeang ning rak cita momeang gitu. Koyo nak corongan koyo wong dasar gitu. Iki jane ngawur. Ono meneh sing kemudian gawe puisi terus diweni label puisi esai. Kok blanjur-blanjur idane nganti pengen wis bayangke entuk Nobel. Mereka ini bukan kategori penyair yang caper-caper macam itu. Lalu ini wis kira-kira koyo ngono lah ya. Kuatir oke ngomong malah sampai ketidur pinter soal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak yang menggeliti sih sebenarnya Kang Putu. Bagi orang awam ini Kang Putu. Orang awam itu anggap saja orang bodoh ya. Membaca berkali-kali puisi yang ada di dalam Anjing yang Mencintai Bunga. Gak ada sing paham, semono ki gak ada sing paham padha karo aku Kang Putu. Gak ada sing paham. Sing paham sing mungkin saya gini-gini ya. Yang di sini-sini saja. Kemungkinannya begitu. Kayak sepakat ya Kang Tubani ya, sepakat ya. Tapi bukan itu masalahnya. Banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak bermutu sebenarnya. Tidak bermutu sebenarnya. Ya kenapa sih penyair itu tuwi-tuwi? Oh, kan ini sebenarnya tidak bermutu. Apa gak ada sih penyair sing nom-nom? Nah, kemudian kenapa sih terus puisi mesti wangel-wangel dipahami bagi orang-orang awam. Dan kemudian ya itu akhirnya timbul penilaian bahwa angel dipahami itu semakin bagus itu karena itu Kang Putu. Mungkin ini butuh pertanggungjawaban dari para penulis puisi ini. Apalagi puisi-puisi yang sudah dibacakan tadi, belas gak harus yang paham belas, wapik nih gak paham. Kemungkinannya begitu. Maka ini perlu pertanggungjawaban dari para penulis dan pembaca puisi tadi. Kalau kemudian ini Mas, cara berpikir sing ngawur yang ini. Lagi ngawur niku. Enggak gini loh. Sing ora paham sampean, sing mbok kongkon tanggung jawab kok penulis sih. Cara berpikir macam apa gitu. Nah, artinya kemungkinan dengan adanya penjelasan dari para penulis dan pembaca ini mungkin kita bisa dipahamkan. Saya nggak ngerti ya apakah teman-teman penyair ini bersedia malam ini untuk menjadi penyuluh perpuisian. Monggo kemudian teman-teman kita buka saja diskusi malam hari ini supaya diskusi malam hari ini lebih hidup. Kalau tadi Anjing yang Mencintai Bunga ini sudah dijelaskan kenapa buku ini kemudian diberi judul Anjing yang Mencintai Bunga, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Beno. Silakan yang hadir pada malam hari ini kami berikan kesempatan yang terbuka luas untuk bertanya. Baik pertanyaan itu untuk pemantik Kang Putu sebagai pemberi kata pengantar ya Kang Putu ya, ataupun para penulis dari buku dan penulis puisi dari buku Anjing yang Mencintai Bunga. Monggo silakan yang mau bertanya.
Tuh. Ini saja. Oh, itu. Ini panjang. Wah, di situ aja ke sini. Ke situ. Gelap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama asli Abdul Rosid, cuma sering dipanggil Tuban Wong. Seperti Kang Putu kenalnya Tuban Wong. Walaupun nggak semuanya puisi di sini saya baca, tapi ini ada puisi yang saya rasa agak mengganggu. Maksudnya agak ganggu dengan saya pribadi. Untuk Mas Bino, tulisan yang untuk buat Mas Nurel Jabisarki ini, apakah tulisan ini ketika masih hidup ataukah ketika Mas Nurel sudah meninggal? Karena di sini tidak ada catatan tahunnya. Karena ini juga saya bawa bukunya Mas Nurel, dan Mas Nurel itu saya hanya pernah bertemu sekali, tapi saya merasa sudah sangat akrab dengan Mas Nurel. Jadi orang pertama yang mengejek tulisan saya itu Mas Nurel, dan itu buat pelajaran berharga bagi saya. Pesannya Mas Nurel tuh cuma gini dulu, wes awam gak usah nulis wae, mulang, gak usah nulis, awam ora pantes nulis. Dan itu cambukan buat saya, dan saya belum pernah membuktikan sama Mas Nurel kalau tulisan itu kan harus dengan karya minimal 1 buku. Cuma Mas Nurel sudah kedahuluan. Ini hanya ini yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Mas Bin. Ya, terima kasih. Ini Mas Tuban Wong ini jadi setiap kali ada teman-teman dari Semarang Ngeluruk, dia selalu juga menemani ya, ke Bojonegoro dia datang. Ini kan jaraknya dari rumahnya katanya 1/2 jam. Terus ke sini 1,5 jam, berarti 3 kali lipatnya. Dan ini nanti kalau dibacakan lama-lama sampai Semarang. Oke, jadi dunia bambu itu saya tulis bahkan mungkin sebelum jenengan lahir. Itu puisi ini dimuat di Kedaulatan Rakyat. Saya ingat bulannya itu Desember, tahunnya berarti tahun 97. Kita udah lahir belum? Udah, tapi masih hidup. SMP ya paling ya? 97. SMA. Nah, jadi cuma ketika puisi ini saya baca lagi. Nah, jadi itu menjelang Mas Nurel meninggal itu, saya anggap ini adalah pas untuk dia. Puisi ini sudah pernah dibuat lagu oleh teman saya namanya Yosua Igu. Jadi ini akan lebih muncul warna Nurelnya bila mana itu dilakukan. Ini akan saya setel ya, nih, coba. Aku belum. Prospeknya. Ada colokan. Enggak. Ya sini nggak apa-apa.
Jadi itu Mas, itu saya membayangkan bagaimana kesepiannya, kesendiriannya Mas Nurel ketika dia berusaha menghidupkan kesejahteraan terutama di sebuah kota yang kecil ya kayak Lamongan ini. Jadi ini sudah saya ciptakan lama, tapi ketika dijadikan, saya masukkan ke dalam antologi ini saya persembahkan buat dia. Jadi karena saya anggap semangatnya itu kok kira-kira seperti itu. Terima kasih Mas Beno. Kira-kira bisa ditampa ya Mas? Iya, bisa. Durosip. Hadirin dan pemirsa, sebelum kita diskusi ini kita lanjut. Mari berehat sejenak, 3 menit saja. Ki Ompong Sudarsono, wayang belang-beleng dari Temanggung.